dengan pemaparan Bapelda, kalau kami Bapelda, ya, kemudian BTSP, BKD, BPKD, ya, tergantung pimpinan kadang ya, komitmen karena ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak punya dorongan dari masing-masing KPD untuk meningkatkan itu, ya. Tapi kalau komitmen dari atas itu bisa dicapai. Nah, hari ini kita akan memperoleh ya, pencerahan dari Kosubga wilayah 5. Kita kumpul di sini. Ya. Tadi Pak Gen menyampaikan bahwa kita bicara pencegahan di pasal-pasal ini. Itulah fungsi ketiga. Mungkin Ben asuransinya siapa ya, bisa dibantu. Ya. Karena sudah pernah ada kasus ini, jangan diulangi lagi. Kita tadi sudah tekan partai kita sudah sering ya bagiannya. Nah, kalau pencegahan saya ngomong ada yang masih kuasa ya, mungkin orang ada di sini ya. Tapi makasih kepada Badan Nasional Perbatasan atau bencana yang geser ke Sami, negaranya sudah kembali. Ya. Dewan sudah kembali. Ya. Ini masih ada yang belum. Pak, kita bangga ini kuasa negara. Kita kuasai sudah. Ya. Apa bahasa dia? Ayo warna, ayo kan, begitu. Ya. Ayo kan? Ayo kan? Ya. Kalau kita bangga, itu berarti ini masalah mindset. Kita sudah otak. Ya. Cukup sudah kan? Menggunakan APBD untuk infrastruktur 100 miliar di OI sana, Labuhan. Jadi Haripa perusahaan usaha, dia mau bersihkan dari Singapura dia mau ambil nikel itu, tapi nikel itu ada di bawah kampung. Nah, kali kok sama Gubernur Kadis yang udah berangkalan, mau bikin jalan provinsi 100 M, dibeli gratis sama perusahaan besar itu, Pak. Oh, di salah satunya, ya. Pak Musum, saya sudah kasih tahu juga Bapak cukup ya untuk melalui DPRDSD Papua Barat ya. Tapi ya tidak lupa juga ada dari BPK ya. Jadi ya masuk jauh lah, kita BPK pusat ya. Nah, transisi tidak hampir sopir. Ya, silakan diterjemahkan. Ya. Jadi ini masih perusahaan data mana dari Sarati ya si Papua. Itu alat kita juga ya. Ini masih boleh rakyat ya. Dan bisa lagi ya. Dan mana alatnya? Masih banyak juga yang belum lapor. Aduh. Saya maunya ini lapor sudah. Masih ada kadis-kadis ya, dari rumah sakit, bendahara banyak, kepala distrik tidak lapor HKBN. Kalau dia dibiarkan banyak sekali ya kantor dari dia hadir Pak Markus ada ibu ya, wajah ibu kemudian itu tidak kelihatan ini ya. Atau bupati yang di atas bandara itu bagus sekali itu rangkanya. Saya sama Satgas Penindakan, Mapel, Jaksa sama Kultur Polisi dia kantor Bupati Mangkrak. Saya kami lagi berpikir tahun depan untuk memaksimalkan menghidupkan yang mangkrak jadi tidak mangkrak. Artinya kita rapat sama Forkopimda, kita tidak ada masalah hukum, ya silakan nanti mungkin dari UPT-nya kemudian siap pakai atau dari instansi pertigaan ya. Kami pernah menghidupkan rumah sakit di Adenara di 2020 menjadi 2,7 2020. Turunnya seperlimanya sangat jauh. Ya, belanja PBJ kira-kira turun seperempat. Belanja pegawai sudah isi bahkan data populasi, ya. CPOR juga sudah isi, juga belum. Dan Bramo itu menarik. TSP aja dia. Ya. Keron juga sudah, dia ini dulu. Dia masih nol, ya, sama dengan Sami. Kalau sudah di atas lagi ini kolusi konspirasi pemegang kekuasaan. Makanya paling berbahaya
Kalau sudah kolusi kooperasi antara TAPD sama Banggar, antara kepala daerah sama pimpinan dewan, selesai. Ini paling bahaya. Nggak akan terbaca di sini. Di teknis tidak akan terbaca ini. Betul. Karena ada kepentingan lebih besar. Kepentingannya bisa tidak hanya Papua, Indonesia, ini sudah dunia bicaranya ya. Ini banyak cerita lah. Kita bicara tambang, bicara tenaga kerja asing, bicara A, B, C, D, kita itu bisa macam-macam. Nah, kita bicara yang 4 level ini aja. Ini banyak turbulensinya ya. Jangan sampai kita sebagai pelaksana teknis, kita mau cari-cari muka sama pengambil kebijakan. Hati-hati Pak, nanti Bapak masuk penjara sendiri. Masih rantai gitu, sama Bu Diani Bapenas ya. Kayaknya perjalanan masih asik-asik aja. Sekarang pesawat turbulens dulu, goyang kiri kanan atas bawah ya. Turbulens, situasi turbulens, bukan hanya climate change ya. KPK jadi kalau jadi ASN, saya juga nggak kebayang saya jadi ASN. Bingung juga ngumpulin angka kredit itu nggak ngerti saya itu ya. Terus apa namanya, izin tambang misalkan dari bupati, provinsi, pusat turun lagi ya, bolak-balik. Ada OSS, online single submission ya, keluar izin kopnya Pemda fiktif positif otomatis keluar. Kayak bupati di Kabupaten Bogor sempat bingung di OSS Bersih 1. Kok tiba-tiba ada panti pijat di sebelah masjid depan kantor bupati. Oh rupanya dari OSS. Dulu kan belum ada risiko menengah rendah sedang ya. Ada banyak lebih ramah, bicara apa adanya, mau berubah bisa ya. Nah tinggal kembali ke kita, jangan sampai di non teknis. Karena sudah biasa salah, dia nggak benar ya. Kalau itu jalan terus, kita khawatir tidak ada perubahan. Nah, kami tidak mau itu juga ya. Lanjut. Ya, oh, ini rumus 3x3 ya, pengalaman kami. Kok saya pilih gini dari Aceh sampai Papua, saya nyambung sempat mampir ke Sulbar dan Kaltara. Ya, teman-teman di Padang kasih rumus 3x3. Mungkin masalah bangsa ini 3. Orang selatan nggak selesai ya. Ini ada sensor ya. Sinyal jelek. Ini kalau TVRI begitu kan, terus sinyal jelek ya. Ya. Orang selatan bersatu, masyarakat membiarkan. Ya. Masyarakat kalau sudah BPS permisif kan. Yang penting gua dapat bansos, makan siang gratis, berubah pikiran. Ya. Jawab. Pak Pemateri selamat datang di kau. Tidak unik-unik, tapi sedikit saja. Jadi Bapak yang terhormat, terima kasih sebagai anak bangsa yang baik untuk mengenai kita untuk kejujuran kita. Jadi saya itu dengan inisiatif sendiri, saya ini tidak berguna di rumah, ini saya kembalikan di kantor. Dan di sini, ya. Tapi yang saya kurang setuju, saya ambil komitmen untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan katalog itu tercipta transparansi. Tapi ada tadi bilang ada yang menerima sesuatu. Saya minta tolong, saya juga minta tolong ke Bapak, supaya kalau ada yang lapor yang di luar daripada itu, saya minta untuk ketemu langsung. Saya butuh itu, karena saya butuh jujur. Saya minta itu, Pak. Kalau memang siapapun kita ada yang lapor ke Bapak, ini kan Bapak mencegah kami. Akan lebih baik Bapak memberikan langsung telepon, kita hadir terlibat di situ, benar atau tidak, fakta hukumnya terbukti di situ. Terima kasih. Nah, tapi intinya saya tidak bicara buat satu-satu, tapi bicara yang secara umum ya. Nanti tentunya saya pasti saya biasa kita komunikasi ya. Saya biasa WA, masalah kendaraan, masalah ini Bapak sangat kooperatif, kita senang. Intinya itu. Saya sampaikan mengenai hasil SP tahun 2023 khusus untuk wilayah di Provinsi Papua dengan
seluruh pemkot agar intinya itu melakukan temuan-temuan, melakukan arahan-arahan, memberikan saran, dan melakukan tindakan untuk perbaikan-perbaikan PMK. Sedangkan SPI adalah kalau kita gambarkan seperti kita melakukan setelah dilakukan perbaikan. Materinya bagus sekali. Awalnya memang kita ragu-ragu. SP itu begitu masuk di HP kita masing-masing, kita yang biasa buat laporan dalam KPK ini, ternyata ini semua ada data di KPK. Jadi otomatis kita semua dapat pikiran itu. Di HP saya ini baru kemarin lalu masuk Pak. Tapi kita disuruh dinilai Kemendagri. Tapi kita takut-takut juga Pak. Ya, bagaimanapun Kemendagri adalah kami punya atasan. Kita masih di bawah mereka. Memang Kemendagri itu terlalu beli-beli birokrasi terlalu banyak. Kita mau survei mereka, mau kritik mereka, tapi kita takut gitu Pak. Ini kalau identitas kita ketahuan misalnya bagaimana? Kalau saya mau bicara jujur, apalagi urus kita punya apa? Ya urusan Kemendagri lah. Kita urus ke sana. Kemendagri itu calon-calonnya banyak Pak. Ya, ini bukan rahasia lagi. Saya minta maaf. Ya, jadi kita mau bicara pemberantasan korupsi, tapi dia punya hulu di sana itu begitu. Apalagi kita mau lihat output atau hilir di bawah itu otomatis salah semua gitu. Padahal itu perilaku oknum, minta maaf. Ya, kalau kita mungkin jaringan-jaringannya juga masih putus. Ya, macam kita bahwa ini lawan timur Pak. Ini bukan rahasia. Mau urus satu surat ini itu luar biasa. Bulan-bulan Bapak mengerti bagian itu. Jadi ini mohon yang baik untuk kita saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang lain juga yang menghadapi, tapi kami wakil mereka sudah bicara. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum. Kalau undang-undang ini untuk responden tidak diperkenankan tetapi sumbernya dari sehingga ini juga memudahkan dari Bapak Ibu untuk bisa menjawab sesuai apa yang motif alami dan rasakan. Tujuannya daripada ini adalah diperbaikan Bapak Ibu. Kalau tidak ada bicara, tidak ada menyampaikan, dianggap baik-baik saja, maka tidak ada perbaikan. Dengan kita berbicara dan nanti anonim Bapak Ibu lakunya, nanti hasilnya itu adalah bentuk angka-angka agregat dan teman-teman. Jadi tidak ada yang dalam arti nama Bapak Ibu misalnya. Jadi siapapun baik dari kementerian maupun pemerintah. Jadi yang hanya diberikan adalah tadi hasilnya. Oh ternyata di sini masih banyak jauh. Oh ternyata di dalam pengurusan yang terjadi masih ada masih ada suap di sana, masih ada putih di sana, masih ada jauh di sana. Jadi nanti kita sampaikan kepada pertama inspektorat yang Gaudi segera diperbaiki dan perbaiki. Supaya nanti kedepannya saat kita melakukan pengurusan sesuatu di kementerian yang memang Bapak Ibu alami, supaya nanti kami bisa juga menyampaikan kepada instansi bersangkutan untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Ini dengan harapan apabila diperbaiki maka nanti akan kembali kepada kita, kepada yang kita sebagai layani yang memberikan baik dan tidak lagi ada calon. Bapak Ibu. Jadi insya Allah memang nama dan identitas Bapak Ibu dirahasiakan dan di yang dilakukan. Itu Pak Inspektur. Kembalikan. Terima kasih.
Katanya Pak Yusdil Hasan. Perkenalkan, nama saya Organisasi Kamboya di Provinsi Papua. Pengisian ini sudah saya lakukan 3 tahun atau 2 tahun berturut-turut. Nah, kemudian kemarin waktu diteruskan ini lagi ke saya sempat merasa ragu-ragu tadi. Lalu saya telepon ke Pak Ari, atlet kita bisa mencetak sehingga kita melihat kuesioner nomor 1 dengan berikutnya itu bisa kita. Tapi karena ini kami tidak bisa mencetak itu, sehingga pertanyaan di atas dengan pertanyaan di bawah ini seperti bisa saya katakan menjebak kita untuk memberi jawaban. Sebaiknya kalau bisa ini bisa kita cetak, walaupun dikirim ke saya, kami bisa cetak supaya kita membaca pertanyaan pertama, kuesioner pertama dan kuesioner kedua itu bisa atau yang paling terakhir sekali supaya kita nyambung dengan jawaban kita. Itu yang pertama. Apakah ini bisa dicetak atau seperti ini hanya kita isi di dalam SMS yang dikirim lalu kita sampaikan kepada KPK atau kepada tim. Kemudian yang kedua, saya berpikir ini menjadi salah satu sarana untuk sosialisasi juga, sehingga yang mengisi kuesioner ini tidak orang yang sama. Bisa berpindah, misalkan tahun ini saya mengisi, tahun depan kepada pejabat yang lainnya, sehingga ini menjadi bahan semacam sosialisasi terkait tentang pemberantasan korupsi ini kepada orang lain. Semua orang bisa memahami atau pejabat yang lain bisa memahami. Kayak saya kemarin kita awal saya sudah mengisi, tahun ini, tahun depan bisa kepada pejabat yang lain. Terima kasih, saya kira itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terakhir, ya berarti submit dulu. Nah, desa itu bisa diulang lagi. Ada yang mau diperbaiki kah, atau yang mau diubah kah, silakan. Jadi sampai selesai pertanyaan menjawab, yang penting tidak disubmit kalau tidak ada pilihan submit gitu ya. Jadi jangan dipilih submit juga, jangan ditekan submitnya. Jadi ulang lagi kita, mau kembali ulang lagi bisa. Jadi artinya kalau tidak cetak, Bapak Ibu masih bisa lihat kuesioner dari awal sampai akhir dengan cara tadi itu pertanyaan sebelumnya. Jadi tidak harus disubmit atau dijawab. Yang kedua adalah dalam pemilihan responden ini terus terang Bapak Ibu sekalian, kami tidak otomatis terkirim ke nomor WA Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya Polri itu 3 tahunan tadi. Polri termasuk nomor yang beruntung karena selalu terpilih. Dan nanti memang secara Pak, memang ada yang mengisi tahun ini juga, ada yang mengisi 3 tahun mengisi, ada yang belum pernah sama sekali selama 3 tahun pernah mengisi. Jadi sekali lagi sistem pemilihan respondennya bukan berdasarkan pilihan dari orang-orang, tapi sistem komputer yang diangkat. Jadi dari sekian juta data yang diangkat nanti akan dikeluarkan sesuai dengan pilihan daripada tadi jadi benar diangkat. Jadi Pak Ali termasuk orang yang beruntung nih Pak, ada jadi responden beberapa kali. Dan terima kasih juga, mohon izin juga pada kesempatan ini juga untuk menyampaikan Bapak Ibu Pemda untuk bantuan mensosialisasikan tentang SPI ya. Pokoknya ada SPI, jadi nanti kalau memang ada WA dengan tadi yang biru dan SPI, tolong isi baik itu di pegawai internal maupun masyarakat eksternal. Karena kami juga menyiapkan barcode dan barcode itu ditempel dari setiap pelayanan agar isi pertanyaan kuesioner itu. Jadi memang tidak disampaikan kepada seluruh jajaran baik internal di partai. Jadi itu Pak Inspektur saya kembalikan, terima kasih. Adanya media pengaduan dan laporan korupsi. Saya kalau ekspor datanya beda ya dengan yang kalau internal. Kalau beda sih bisa masyarakat yang kurang tahu saya minta itu dikirim juga supaya jadi bahan budaya kita. Kira-kira apakah kita kurang sosialisasi atau mereka melakukan langkah-langkah perbaikan pada bagian kita dari bagian pendampingan dan bagian lainnya yang bisa langsung menindaklanjuti hal tersebut Pak. Izin mungkin itu satu pertanyaan minta apa yang kurang gitu yang harus kita masyarakat. Karena media kita menurut kita tidak ada. Terus yang berikut tadi kalau kita lihat yang pertama target Pemprov itu
sekitar 400-an ya. Untuk internal 400 atau 300, ya Pak Anggiat izin dibagi saja di kita satu SKPD, jatuhnya pegawai berapa misalnya. Kalau biasanya kalau sudah ada SPI saya suruh satu kantor isi gitu. Tapi setelah saya lihat ada targetnya sudah 300-an. Artinya tidak semua pegawai harus mengisi. Tinggal yang eksternal kita ini yang kita bagi, misalnya kayak di pelayan pabrik, saya atau tadi di sepeda atau di Samsat atau kemudian wilayah-wilayah lain mungkin yang kita siapkan untuk saya. Terima kasih untuk masyarakat yang sudah berpartisipasi dari kami. Terima kasih Ibu. Untuk pertemuan sesi pertama masih istirahat makan siang setelah mendapat arahan dari KSI kan. Jadi sekarang posisi kita makan siang dulu, sebelum kita lanjutkan. Tahap persiapan untuk persiapan sesi kedua ya. Peserta Profes makan siang. Acara ini diikuti oleh seluruh SKPD dan seluruh OPD dari provinsi, kabupaten, kota, provinsi Papua. Acara bersama dengan KPK RI, tepatnya di lantai 9 Aula Lukmen 1, kantor Gubernur Papua. Kita masih tahap persiapan kegiatan acara. Masih tahap persiapan acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan mulai. Sekda. Pak Sekda Provinsi Papua sudah di tempat kegiatan. Sebenarnya bukan persoalan angka, tapi bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita ini dalam rangka pelayanan publik itu berhasil. Jadi benar-benar masyarakat merasakan dampaknya dari pelayanan kita. Artinya tingkat kepuasan masyarakat itu harus dapat diukur. Itu yang paling penting. Sehingga kami mohon untuk perhatian kita semua, khusus Bapak Ibu di Kabupaten Kota yang hari ini, mudah-mudahan pertemuan 2 hari ini
Intinya hari ini kita mau sharing-sharing, kita mau berbagi. Terima kasih provinsi yang telah berinisiatif terkait kegiatan ini. Nah, provinsi ini kalau kita bicara sharing MCV punya pengalaman luar biasa. Saya rasa satu-satunya dari 95 kan. Karena nggak mungkin itu tidak dibagi atau dijawab. Kalau 2 kali lipat sudah jebol angka 100-nya. Nah, ini kan di bawah 50 ya, 70 kan sampai 40 kan. Jadi mudah-mudahan provinsi semangat akan share juga. Kita saling share, saling satu level bicara sama ini kurang dukungan Sekda, dukungan kepala daerah, apalagi sekarang mau pilkada, ya oleh jual nama KPK kebaikan. Jadi tadi sepakat Inspektorat Pak Dogi dan petakan apa saja masalah yang tadi sudah terjadi masalah, terus di WA pada kami. Kalau perlu disurat. Tim penerima tamu. Terima kasih Pak Sekda. Memang masih ada 2 area lagi yang kita bahas. Terakhir tadi dari manajemen aset, dan masih ada terkait dengan aset, kemudian optimalisasi pendapatan. Karena memang seperti yang sudah sampaikan pagi tadi Bapak dan Ibu, bahwa memang provinsi masih kalah nih Pak dari adik-adik ataupun dari anak provinsi Papua. Kita masih kalah dari Papua Selatan, kemudian Papua Tengah. Ada mereka di UB ya, daerah otonomi baru. Jadi makanya ini buat kita tingkatkan provinsi itu pasti akan tergantung dari kabupaten kota. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kemarin kita lihat Papua Pegunungan ternyata nilainya sudah tinggi Bapak dan Ibu. Kita juga heran kok bisa ya. Ya tapi ya mungkin mereka juga berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pencapaiannya. Dan satu hal yang serius yang harus kita tindaklanjuti bersama, karena seperti yang kami sampaikan pagi tadi, memang ini dalam jajaran atau tatanan administrasi, tapi bukan berarti hal-hal seperti ini kita menjadi sepele Bapak dan Ibu. Karena banyak sekali tidak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK itu, perkara-perkara itu memang diawali dari kesalahan administrasi, maladministrasi bisa mengakibatkan raya masih 0,94. Saya juga nggak tahu Pak, 0,94. Capaiannya masih rendah, yang paling rendah itu Manggarai Raya terkait dengan aset. Kemudian yang kedua itu Sarmi, kemudian yang ketiga itu ada dari Kepulauan Yapen. Kemudian yang keempat Waropen, itu untuk aset yang nilai capaiannya masih di bawah 10%. Yang lainnya sudah di atas. Yang paling tinggi itu kami dari Kabupaten Jayapura aset. Ada beberapa sertifikasi yang sudah kami upload, sedangkan untuk tahun 2024 yang sedang berjalan, dari teman-teman dari BP2KP di pertanahan, mereka sampaikan bahwa beberapa bidang yang sedang diproses untuk dibuat sertifikasi tanah. Demikian, terima kasih. Target itu berapa Pak? 10 bidang Pak. Yang sudah tersertifikasi berapa banyak? Dari yang 10 bidang ini? Masih dalam proses Pak. Satu aja belum ada Pak? Siap. Untuk tahun 2024 Pak. Iya, 2024. Anggarannya berapa banyak Pak? Ada anggarannya, sudah ditetapkan? Ini tadi sudah kami upload. Izin Pak, proses penyusunan sedang berjalan. Nanti kalau sudah dibayarkan nanti kami upload di penilaian terakhir di bulan Desember. Ini anggarannya berapa? Anggarannya sertifikasi ini gimana sertifikasi Pak Desa? Anggaran sertifikasi sudah masuk di sini atau bagian dari situ ada di mana? Sudah masuk semua Pak. Oke. Ya nanti tolong dicurati Pak, BPN Pak. Yang terkait yang 10 tadi masa 10 nggak bisa diselesaikan setahun Pak. Siap. Pak ya. Kami kendala, kami sendiri belum melakukan rekonsiliasi dulu, terus
kita punya inventarisasi aset ini sudah lama kita melakukan sejak 2011 sampai sekarang. Namun kami coba mendata menggunakan aplikasi Sinda BMD. Jadi kami bertekad di waktu ini 1 Desember kami coba berkoordinasi dengan pihak KPM atau pemerintahan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Pak Agraria. Tenang. Demikian. Oke, berarti tahun ini berapa target Pak? Targetnya Dari 60 ke 20 kita bayarkan. Oke, nggak masalah Pak. Yang penting nanti Bapak dan Ibu yang sama untuk kabupaten kota yang lain. Nanti tolong Bapak dan Ibu ini dokumennya, laporannya disampaikan. Misalnya targetnya berapa. Totalnya tadi kan seperti apa yang ada 300 berapa, yang sudah sertifikasi berapa, yang belum bersertifikasi 60. Kemudian target tahun ini berapa, anggarannya berapa. Nanti ditandatangani oleh Kepala BPKD ya. Nanti salah baik itu BMD tanah maupun BMD kendaraan ya Bapak Ibu ya, nanti silakan disampaikan kepada kami nilainya berapa, totalnya berapa, total tanahnya berapa, yang dikuasai maupun tidak dikuasai. Ini datanya ada semua nggak Bapak dan Ibu, kabupaten kota? Yang kita kuasai berapa totalnya, kemudian yang dikuasai pihak ketiga, semuanya ada nggak? Yang nggak ada siapa? Pihak ketiga, sehingga tidak ada potensi penerimaan anggaran, penerimaan yang dari pemampatan aset. Itu saja Pak, cukup tanda tangan. Ya, kalau memang nggak ada apa yang mau kita kasih gitu loh. Tapi jangan dibiarkan kosong, ya Bapak Ibu ya. Jangan dibiarkan kosong ini, tidak diberikan apapun.